Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Di video kali ini saya akan membagikan kembali analisa dari IHSG dan juga 3 saham yang menarik yang berpotensi naik untuk minggu depan tanggal 23 sampai 27 Februari 2026. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Yang belum join boleh langsung join saja karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di channel ini atau di Antek Saham channel ini. Yang belum menonton analisa terbaru di YouTube boleh langsung ditonton saja secara gratis ya. Seperti analisa saham cuan, TPIA, Antam Pegas dan CDIA, BRIS, MMN, Brand, BRPT dan PTRO. Lalu ada juga saham-saham yang menarik yang potensi naik untuk minggu depan khusus yang berbayar di YouTube. Jadi kalian akan mendapatkan banyak info menarik di Antek Saham channel ini. Yang mau dipandu lebih intensif dan lebih lanjut, kalian bisa bergabung ke Antek Saham Premium mumpung masih ada promo. Dan promo ini berakhir sampai tanggal 24 Februari. Jadi yang tertarik langsung saja hubungi saya di Telegram @yosuaal atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Benefit yang kalian dapatkan jika bergabung ke Antek Saham Premium tentunya akan lebih banyak ya, seperti mendapatkan saham-saham menarik lengkap dengan trading plan beserta chart dan analisanya, seperti menu swing, menu sore BSJP, fast trade, dan yang lainnya. Kemudian mendapatkan juga grup diskusi, Telegram Premium satu arah, ikut market update ya, melalui Google Meet setiap minggunya, kemudian menjadi prioritas dan bisa konsultasi portofolio kapan saja. Jadi yang tertarik, hubungi saya di Telegram @yosuaal atau hubungi admin melalui WA, linknya sudah ada di deskripsi. Yang mau bergabung di YouTube juga masih bisa dengan biaya murah, hanya 1.000 per hari, kalian sudah mendapatkan banyak benefit ya, seperti mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya lengkap dengan trading plan, seperti yang tadi ya, yang ini khusus pelanggan di YouTube, lalu mendapatkan juga saham harian, menjadi prioritas berdiskusi di YouTube, dan mendapatkan akses ke konten eksklusif dari Antek Saham. Kalian juga bisa ikut market update kalau kalian berlangganan yang 40.000 per bulan. Jadi ada dua pilihan, yang pertama 30.000 per bulan, lalu yang kedua 40.000 per bulan. Saran saya sih ambil yang 40.000 aja ya, karena perbedaannya tidak terlalu jauh, tapi benefit yang kalian dapatkan akan lebih signifikan. Oke, sekian infonya, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari mengupdate dulu ya. Kita update dulu trading plan kita di minggu yang lalu, tanggal 18 sampai 20 Februari 2026. Di sini saya berikan disclaimer dulu, segala analisa yang saya bagikan merupakan analisa saya pribadi dan bersifat edukatif, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jadi segala keuntungan dan juga risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jadi silakan dianalisa kembali dan sesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Yang pertama ada era di minggu yang lalu saya bagikan seperti ini ya. Dan sekarang masih sesuai dengan analisa kita, dia masih sedang koreksi ke area demand 420 sampai 430 dan belum hit target maupun area stop loss kita. Jadi trading plan pada era masih running sesuai dengan plan di minggu yang lalu, dan era ini juga masih bisa kalian pantau di minggu depan. Jadi untuk era tidak akan banyak saya update karena akan saya berikan lagi nanti penjelasannya di menit selanjutnya. Lalu yang kedua ada WIEM atau WIM. WIM juga masih sangat bagus, masih berada di area pembelian kita. Jadi untuk WIEM juga masih sangat menarik ya untuk kalian pantau di minggu depan. Dan masih bisa hold sesuai dengan trading plan kita. Sama seperti era tadi masih running, jadi masih bisa kalian hold dan belum hit area target maupun area stop loss-nya. Jadi trading plan pada WIM atau WIEM masih bisa kalian gunakan untuk minggu depan. Tapi saya sendiri tidak akan membagikan lagi ya di video ini, dan kalian harus ikutin plan ini saja jika sudah entry di minggu yang lalu. Jadi targetnya masih sama 2180 dan juga 2280 dan stop loss di angka 1840. Selama belum hit area stop loss, maka WIEM masih akan bergerak naik ke target kita. Apalagi secara teknikal masih sangat bagus ya. Ulasannya bisa kalian tonton video sebelumnya. Jadi masih dalam keadaan uptrend dan masih bertahan di atas area supportnya. Jadi untuk WIEM masih akan sesuai dengan plan kita dan bergerak naik ke target. Lalu yang ketiga ada SRTG. SRTG gak termasuk. Ada Silo. Wah, malah keceplosan ya. Oke, lalu yang ketiga Silo. Oke, Silo juga masih sangat bagus ya. Masih berada di area pembelian kita, belum kemana-mana. Jadi, dan juga bertahan di atas area demand ya. 2550 sampai 2600. Jadi untuk Silo masih bisa kalian pantau dan bisa kalian gunakan juga di minggu depan. Tapi ya masih bisa lah kalian gunakannya untuk minggu depan asalkan dia bisa bertahan di atas area demand. Jadi ada 3 saham yang saya bagikan di minggu yang lalu. Yang pertama ERA,
yang kedua WIEM, yang ketiga silo. Jadi belum ada yang hit target dan juga hit stop loss. Jadi ya masih running semua dan masih rata-rata masih di area pembelian. Jadi masih bisa kalian gunakan untuk minggu depan tanggal 23 sampai 27 Februari. Dan juga saya infokan di minggu yang lalu saham-saham ini sebenarnya bisa berjalan sampai minggu depan atau tanggal 23 sampai 27 Februari. Dan memang terjadi belum banyak pergerakan karena dia di minggu yang lalu banyak kan libur ya. Bursanya buka 3 hari saja, jadi wajar pergerakannya belum kemana-mana. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke analisa IHSG. Kita cek dulu ya IHSG. Gimana keadaannya, apakah reject di resisten? Oke, di sini masih sesuai ya dengan analisa kita. Dia bergerak naik ke resisten 8392 dan pola double bottomnya juga masih sama. Masih valid ya, maksud saya. Sini juga, oke, kita cek dulu volume asing apakah keluar banyak. Oke, di 3 hari terakhir cenderung netral aja ya, tidak banyak volume yang keluar, yang masuk juga tidak. Jadi ya masih netral saja. Kemungkinan IHSG akan terjaga ya di atas area demand 8100 sampai 8180. Jadi potensi pergerakan IHSG akan stabil di atas 8100 dan cenderung menguji resisten di angka 8392 sampai 8524. Apalagi secara teknikalnya ada pola double bottom, jadi harusnya IHSG berpotensi bergerak naik ke resisten 8392 untuk terdekat. Jadi untuk IHSG menurut saya masih positif. Selama tidak ada news negatif ya harusnya IHSG masih akan on track ke atas. Ya kadang tidak ada news itu menjadi news positif. Jadi ya semoga saja tidak ada news apa-apa, biarkan saja mengalir, nantinya kita bisa memanfaatkan technical rebound ini untuk trading jangka pendek. Tapi ya sudah mulai ada muncul sih news seperti US mau serang Iran, katanya sih di akhir minggu ya. Saya ya hanya baca sekilas, nantinya kalian bisa pastikan lagi jika benar terjadi ya kemungkinan akan terjadi koreksi lanjutan dan biasanya yang diuntungkan dari komoditas oil ya. Jadi kalian bisa switch ke sana jika memang terjadi. Jadi ya untuk IHSG seperti itu, secara teknikalnya masih akan potensi bergerak naik ke resisten 8392. Oke, sekarang kita masuk ke saham yang menarik untuk minggu depan. Saya buatkan 3 ya, sebenarnya yang 2 lagi yang kita ambil yang minggu yang lalu. Yang tambah hanya 1 saja, yang terbaru hanya 1 saja. Oke, yang pertama ada ERA. Ya ini ya, masih dari yang minggu yang lalu. Kenapa masih ERA? Karena secara trading plan-nya masih sangat bagus ya. Dia masih bisa bertahan di area demand 420 sampai 430. Lalu di sini dia breakout dari resisten teralanya yang menjadi konfirmasi kalau ERA sudah keluar dari zona downtrend dan akan membuat tren yang baru yaitu uptrend. Jadi secara teknikal sudah ada konfirmasi untuk bergerak naik. Lalu secara Broxum, coba kita cek apakah diakumulasi. Nah oke, di sini terlihat volumenya tidak terlalu signifikannya di 1 minggu terakhir, cenderung low volume. Di sini sepertinya netral. Tapi menariknya di sini ya, pada saat dia turun dari tanggal 18 sampai tanggal 20, volume transaksinya tidak sebesar pada saat dia bergerak naik di tanggal 10 sampai 13 Februari. Coba kita tarik ya, 10 sampai 13. Nah, di sini 10 sampai 13 ada akumulasi yang besar AZBKAK, sedangkan tanggal 18 sampai 20 AZBKAK di sini hanya AK aja yang jual ya. AK-nya jual, ya wajar ya, karena broker ini ya biasanya scalpingan, BK-nya belum, dan AZ-nya juga belum. Jadi mereka belum jualan sama sekali, hanya AK, yaitu pun tidak sebesar akumulasinya. Jadi jika kita tarik dari tanggal 9 ya, AZ BKLG AK masih punya barang dengan average di 420-an. Jadi dengan ini harusnya ERA masih akan bergerak naik karena dia sedang koreksi sehat saja, koreksi sehat ke area demand. Karena itu wajar ya, setelah break dari area supply atau area trendline, dia akan koreksi dulu, turun sedikit, ngetes atau uji area tersebut, setelah itu akan berpotensi lanjut bergerak naik. Jadi untuk ERA menurut saya masih akan sesuai dengan plan kita, dengan area pembelian di 422 sampai 436, sekarang masih di area pembelian, dan selama di atas area demand atau selama belum hit area stop loss-nya, view saya ERA akan cenderung bergerak naik ke area target kita di 460 sampai 474. Jadi view saya untuk ERA masih sama, masih akan bergerak naik ke target di sini.
Sekarang dia sedang koreksi sehat, jadi wajar, dan malah menjadi kesempatan kita untuk beli sebenarnya secara teknikalnya. Jadi ya yang mau entry ya dihitung lagi resikonya. Di sini saya buatkan resiko 6,9%, target 1 juga atau rewardnya 6,9%. Jadi risk rewardnya 1:1. Jika hit target yang kedua, potensi profit di angka 10,2%. Jadi RR-nya sangat menarik untuk era ini. Oke. Jadi untuk era seperti ini, Broxum masih bagus. Teknikalnya juga masih bagus. Lanjut ke saham yang kedua, yaitu Powon. Ini yang terbaru ya, Powon. Kenapa Powon menarik atau Pakuwon ya? Dia sudah sebenarnya masih dalam keadaan sideways ya. Jika kita lihat time frame ya kita zoom out ya seperti ini. Dia sedang sideways di sini, support, naik, resisten, turun lagi ke support, naik resisten, turun lagi, naik, turun di sini. Jadi dia sedang dalam keadaan sideways dari Juni 2025. Jadi sudah lama sideways. Jadi sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk beli pas dia mendekati area support dan sell pada saat Powon mendekati area resistennya. Jadi ya itu yang saya lakukan sekarang. Kenapa saya membagikan Powon untuk teman-teman sekalian, karena dia sedang mengikuti historisnya, dia sedang bergerak sideways di range area support 350 dan juga resisten 400 sampai 410. Jadi ya menarik untuk kita lakukan pembelian di area sebenarnya sudah agak telat ya. Jika kita mengikuti pola sideways-nya, harusnya kita beli pada saat di sini ya. Tapi saya bagikan di sini karena menurut saya sudah ya akan lanjut bergerak naik ya. Di sini dia sudah secara trendline juga breakout trendline seperti ini, menjadi konfirmasi lagi. Jadi harusnya untuk Powon berpotensi melanjutkan kenaikannya di minggu depan. Secara Broxum jika kita lihat, apakah tetap di akum dan terlihat ada akumulasi yang sangat bagus ya. Bahkan dari tanggal 20 Januari atau dari awal bulan. Dan terlihat Excel, YP dan yang lainnya ya jualan, sedangkan BB, KZYU, LG, BK, LS dan yang lainnya cenderung akumulasi. Jadi dengan ini Powon harusnya cenderung bergerak naik. Oke, jadi itu merupakan alasan saya. Di sini saya buatkan average pembelian di 368, stop loss di 342, TP1 394, risk reward yang kita dapatkan 1:1, potensi profit and loss di angka 7,06%, target kedua di 410, jika hit potensi profit kita di angka 11,41%. Jadi risk reward pada Powon ini menurut saya menarik ya, apalagi belum terlalu jauh dari area pembelian kita. Dan juga tadi average dari, coba kita hitung ya, dari awal, dari tanggal 20, ternyata CC juga akumulasi ya, CC akumulasi. Average mereka di 365 ya, sama seperti, ya sekitar area support lah ya, di atas area support. Ya sebenarnya masih sama lah ya, dengan average kita di 368, mereka 360-an. Jadi ya masih belum terlalu jauh dari average kita nantinya. Jadi menurut saya Powon sangat menarik untuk dipantau di minggu depan atau bahkan sampai 1 bulan ke depan ya, karena pergerakan dari Powon ini cenderung lambat, jadi bisa geraknya sampai 1 bulan ke depan. Jadi yang mau entry di Powon tentunya harus bisa bersabar ya, kalian harus bisa bersabar sampai nanti mencapai area targetnya seperti itu. Oke, berarti boleh kita buatkan trading plan-nya. Tadi sudah saya jelaskan ya kenapa saya bagikan. Jadi ya bukan kosongan saja ya, saya bagikan Powon gini, tapi gak ada analisanya. Saya gak mau seperti itu. Jadi ya saya berikan kenapa Powon menarik, dan saya berikan juga resikonya berapa. Jadi gak hanya rewardnya saja, untuk segini, tapi gak ngomongin reward. Menurut saya itu hanya ya gitu lah. Ya menurut saya penting untuk memberikan analisa beserta dengan resiko yang perlu dipahami oleh banyak orang, seperti itu. Jadi untuk Powon, pantau area support 350, selama di atas support 350 arahnya akan bergerak naik. Sini akan saya buatkan area pembeliannya lengkap dengan stop loss ya. Jadi kalian hitung lagi resiko kalian mampu menerima resiko sebesar apa. 362 sampai 374. Ini area pembeliannya, TP1 394, TP2 410, stop loss 342 di bawah area supportnya. Oke. Jadi untuk Powon, view saya masih akan ada koreksi sedikit ke pembelian, setelah itu akan bergerak naik ke target kita. Oke. Lanjut ke saham yang ketiga, sebenarnya masih dari minggu yang lalu, yaitu Silo atau WIEM ya, terserah kalian mau pilih yang mana.
Silo juga masih bisa kalian gunakan, cuman di sini lebih mepet ke area stop loss ya. Tapi secara teknikalnya masih bagus. Broxumnya juga masih bagus, Silo. Sini broxumnya masih akumulasi ya, sama seperti Powon tadi. Dan juga pergerakan dari Silo ini juga cenderung lambat. Dan di sini juga ada akumulasi, jadi arusnya untuk Silo masih akan cenderung bergerak naik. Asalkan dia bisa bertahan di atas area demand 2550 sampai 2600. Jadi untuk Silo masih bisa kalian gunakan. Trading plan-nya di sini untuk minggu depan. Tapi saran saya jangan porsi yang terlalu besar ya, karena di sini dia sudah beberapa kali ngetes area demand ya. Kemungkinan akan turun dulu lalu bergerak naik dan cenderung sideways seperti itu. Jadi ya gunakan saja dana kecil jika mau entry di saham Silo. Lalu yang ke ya atau kalian pilih saja ya. Kalau mau low risk masuk Silo, tapi kalau mau high risk ya pilih WIEM. WIEM juga tadi sudah saya ulas. Dan sini dia masih di area pembelian. Area pembelian kita di 1955 sampai 2060 dan sekarang di 2050 ya. Jadi masih di area pembelian dan secara teknikal juga masih bagus ya, masih dalam keadaan uptrend. Jadi harusnya untuk WIEM masih akan lebih cenderung bergerak naik. Resikonya di angka 8%, sedangkan rewardnya di angka 8% juga ya, 8,4%. Jadi potensi atau risk reward yang kita dapatkan masih 1:1, jadi masih menarik untuk di entry seperti itu. Oke, jadi ya ada 4 ya sebenarnya. Pertama ERA dari minggu yang lalu WIEM juga dari minggu yang lalu, Silo juga dari minggu yang lalu yang terbaru ada Powon. Jadi kalian pilih saja, hitung berapa resiko yang bisa kalian terima, dan jika kalian mau menerima resiko sebesar yang ada di trading plan, maka kalian boleh entry menggunakan trading plan yang ada. Jika terkena stop loss, di cut loss. Jika terkena target, dijual. Dan kalian profit dan happy cuan. Kira-kira begitu. Jangan lupa join kontak saham premium supaya kita lebih intensif di sana. Sekian dari saya, terima kasih.